Haleluya. Salam sejahtera, selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari di tahun yang baru ini kita bersemangat di dalam Tuhan. Dan tahun baru ini juga kita memiliki suatu tema besar dalam keluarga GIPDI LCD Magelang, yaitu Rise Up. Mari kita sama-sama bangkit, bergerak dan berdampak bagi semua orang. Dan puji Tuhan, supaya kita bergerak berdampak bagi banyak orang, terlebih bagi Tuhan, tentu kita harus belajar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru dan juga yang membuat kita bisa untuk melakukan banyak hal yang Tuhan inginkan melalui kehidupan setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Hari ini pembacaannya dalam Matius pasal 3. Firman Tuhan dalam Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Saya bacakan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, gandum atau debu jerami. Ini suatu pilihan Bapak Ibu Saudara ya, gandum atau debu jerami. Bapak Ibu mau pilih debu jerami atau mau milih gandum? Baik, kita akan melihat sama-sama apa yang kita harus pilih dan apa maksudnya dari gandum atau debu jerami. Terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat bagian observasi. Di bagian observasi ini Bapak Ibu dapat baca dari ayat 1 sampai ayat 12. Kita juga akan menemukan di sana ada pribadi Yohanes yang membaptis Tuhan Yesus yang disebut Yohanes Pembaptis. Dan juga ada pribadi yang lain. Ada banyak sekali orang-orang, yaitu penduduk Yerusalem, juga Yudea, dan seluruh penduduk daerah sekitar Yordan. Juga terdapat orang Farisi dan orang Saduki. Jadi banyak sekali perkumpulan manusia pada saat itu Bapak Ibu Saudara ya. Peristiwanya yaitu Yohanes menyerukan. Yohanes berseru-seru tentang arti pertobatan, pentingnya sebuah pertobatan, pentingnya orang itu mengambil tindakan, yaitu rise up, bangkit, bergerak dan bertobat, percaya kepada Tuhan. Dia berseru di semua kalangan tanpa terkecuali. Di sana ada orang Farisi, orang Saduki. Orang Farisi itu orang yang selalu merasa bahwa mereka ahli dalam hukum Taurat Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi Yohanes itu bukan suatu rintangan untuk menyerukan keselamatan bagi banyak orang. Dan puji Tuhan, dalam bagian interpretasi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita baca ayat 12. Dalam ayat 12 ini kita akan mendapatkan pelajaran penting yang juga dapat mengingatkan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan di sisa waktu hidup kita ini. Ya, meskipun kita mungkin masih sangat muda, umur masih 20 bahkan di bawah atau 25 di atas. Ya, ataupun mungkin umur kita sudah lanjut. Bapak Ibu, waktu-waktu hidup kita itu sebenarnya sisa waktu. Karena tidak selamanya orang akan mengakhiri hidupnya di usia senja, usia tua ya. Umur 70, di bawah 70, bisa juga di usia muda Tuhan sudah panggil. Jadi selama sisa hidup kita, tentukan pilihan kita gandum atau debu jerami. Dalam bagian interpretasi dikatakan di tangannya ada alat penampi ya. Alat penampi sudah di tangannya kalau dituliskan dalam ayat firman Tuhan. Alat penampi di sini adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk membersihkan atau memisahkan gandum dan juga campuran-campuran yang ada dalam gandum, baik debu jerami dan kotoran-kotoran yang lain. Nah, dikatakan bahwa gandum yang sudah dipisahkan dari debu jerami melalui alat penampi itu akan dikumpulkan di dalam lumbung Bapak Ibu Saudara ya. Tentu yang terpilih adalah gandum karena dikumpulkan di sebuah lumbung. Nah, dan juga kita melihat kemudian debu jerami akan dibuang. Debu jerami dibuang Bapak Ibu Saudara. Tadi di awal Bapak Ibu Saudara pilih yang mana? Gandum atau debu jerami. Debu jerami itu dibuang, dibakar di dalam api yang tidak terpadamkan. Apinya itu tidak terpadamkan, lalu dibakar. Kalau tidak terpadamkan, selama-lamanya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama dalam bagian interpretasi. Lumbung yang dimaksudkan adalah
kerajaan surga atau kerajaan Allah. Lumbung ini suatu contoh yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa yang dimaksudkan itu adalah kerajaan Allah, yaitu surga. Lumbung yang dimaksudkan supaya semua orang dapat mengerti, Yohanes Pembaptis dapat menggunakan suatu kiasan, Bapak Ibu Saudara. Dan api yang tidak terpadamkan adalah penghukuman kekal, yaitu api neraka di sini ya, dibakar dalam api yang tidak terpadamkan, yang tidak padam selama-lamanya. Ya, berarti pertanyaannya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau gandum itu masuk ke lumbung atau ke tempatnya di mana dikumpulkan, lalu debu jerami akan dibakar, tapi api itu tidak terpadamkan. Pertanyaannya, apakah debu jerami itu akan habis di sana? Dikatakan bahwa tidak ada kematian. Di sana akan selama-lamanya dibakar. Dan kita akan belajar selanjutnya. Gandum dan jerami, debu jerami yang dimaksudkan adalah manusia. Semua manusia Bapak Ibu, bukan hanya orang percaya, semua kita manusia di muka bumi ini diibaratkan gandum dan debu jerami. Gandum di sini adalah orang-orang atau manusia yang percaya dan bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat dari kehidupan yang lama, dari hal-hal yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, dan hidup baru, juga menghasilkan buah-buah dalam kehidupannya sebagai manusia baru. Manusia baru artinya manusia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, meninggalkan hidupnya yang kemarin. Kalau kemarin mungkin masih berdosa, suka memberontak kepada orang tua, suka marah-marah, ambisi, tidak panjang sabar, suka mengontrol orang lain secara berlebihan dan banyak hal. Nah, berubah menjadi orang yang lebih sabar, karakternya terbentuk, karakternya menjadi baik, orang yang berjiwa pemberani dan juga penyayang, mengasihi orang lain, hidup takut akan Tuhan dan banyak hal ya, menunjukkan buah kehidupan yaitu lahir baru. Demikian juga dimaksudkan ya tentang debu jerami tadi. Nah, Bapak Ibu, debu jerami ini adalah manusia yang akan masuk ke dalam penghukuman kekal, yaitu api neraka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan mereka yang tidak bertobat dari kehidupan lamanya ataupun sudah percaya tapi tidak lahir baru, tidak hidup baru, tidak meninggalkan hidup lamanya, masih seperti itu saja. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus tapi masih mencuri, masih berbohong, masih korupsi, masih menipu sana-sana, masih suka menjelekkan orang, merasa diri paling baik sendiri. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Semua orang itu benar dan baik di hadapan Tuhan. Ketika kita baik, jangan pernah merasa kita paling baik, karena masih ada orang yang lebih baik dari kita, Bapak Ibu Saudara. Sebaiknya kalau kita merasa kita baik, kita lebih rendah hati, bersyukur, mengasihi orang lain. Ketika lihat orang mungkin menurut kita masih di bawah kita untuk kebaikannya, ya kita lakukan yang baik supaya orang itu, hidup kita berdampak dan orang itu juga bisa lebih baik lagi. Jadi tidak menonjolkan diri sendiri. Dikatakan bahwa mereka akan dibuang, dibakar dalam penghukuman kekal. Dan di sana Bapak Ibu, karena bukan debu jerami secara kasat mata, namun manusia yang tidak percaya. Di sana tidak ada kematian selama-lamanya. Api itu tidak terpadamkan. Tidak ada akhir kehidupan di neraka dalam penghukuman kekal selama-lamanya. Tidak ada habisnya. Oleh karena itu, kalau kita memilih, ya sudahlah. Memang ini jalan kehidupan saya, tidak perlu percaya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu juga bertobat dari kehidupan lama. Bapak Ibu, bayangkan kehidupan selamanya apakah di dalam kerajaan Allah atau di dalam penghukuman kekal. Tidak pernah ada kematian di dalam penghukuman kekal. Selama-lamanya kita menderita. Oleh karena itu daripada kita hidup selama-lamanya menderita sekarang, salibkan daging kita, itu lebih tepat Bapak Ibu Saudara. Mungkin berat menyalibkan daging kita, meninggalkan hal-hal yang lama, karena mungkin sudah menjadi zona nyaman bagi kita. Namun pilihlah gandum, hidup dalam pertobatan dan memiliki buah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Lalu kita akan masuk dalam bagian aplikasi. Aplikasinya apa bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Seruan ini ditujukan bagi semua manusia. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, semua manusia di muka bumi perlu mengetahui hal ini.
Jadi, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bertobat dan hidup baru, dan memiliki buah pertobatan hidup baru dapat dilihat dari kehidupannya, perkataannya, perbuatannya, maka dialah yang akan selamat masuk ke dalam lumbung atau dalam kerajaan Allah tersebut. Dan barang siapa tidak percaya, tidak bertobat, dan bahkan masih tinggal dalam zona nyamannya itu hidup yang lama, maka mereka akan mengalami penghukuman kekal. Bapak Ibu pilih gandum. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79 kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, mujizat pemulihan dalam keluarga atau kesembuhan Bapak Ibu, atau juga ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau mau supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan kami dapat menikmati kerajaan Allah surga yang Engkau sudah sediakan bagi setiap orang yang mau percaya kepada pribadi-Mu Yesus, dan juga mau hidup dalam pertobatan, menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupannya yang dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih berkat kasih setia-Mu yang besar, maka keluarga GPD El Shaddai Magelang akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah keluarga GPD El Shaddai Magelang dalam keadilan-Mu. Ratakanlah jalan-Mu di depan keluarga GPD El Shaddai Magelang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.